Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Bayangkan, kamu harus menyeberangi sungai deras, mendaki bukit selama 2 jam hanya untuk ke sekolah. Bukan dalam film petualangan, ini kenyataan jutaan anak di Indonesia setiap harinya. Selamat datang di kampanye kami. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Tapi, apakah jaminan itu benar-benar sampai ke pelosok negeri? Mari kita berbicara fakta. Menurut data Kemendikbudristek, masih terdapat ribuan sekolah di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, yang kekurangan guru, fasilitas, bahkan bangunan yang layak. Angka keputusan sekolah di daerah terpencil masih jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Anak-anak di Papua, NTT, Kalimantan Pedalaman, dan Maluku terluar. Banyak yang tidak pernah menyelesaikan pendidikan dasar. Bukan karena malas, tapi sistemnya belum menjangkau mereka. Ini bukan sekedar masalah infrastruktur. Ini adalah masalah keadilan. Lalu, apa sebenarnya yang menjadi akar masalahnya? Pertama, ketimpangan distribusi guru. Banyak guru memilih mengajar di kota karena alasan fasilitas dan akses hidup yang lebih baik. Akibatnya, satu guru bisa merangkap mengajar semua mata pelajaran di semua kelas sekaligus. Bayangkan beban itu. Kedua, infrastruktur yang tidak memadai. Jalan rusak, jembatan rapuh, tidak ada jaringan listrik. Semua ini membuat sekolah sulit dibangun, diakses, dan dikelola. Di beberapa daerah, anak-anak bahkan belajar di bawah tenda atau di bangunan yang hampir roboh. Ketiga, keterbatasan ekonomi keluarga. Meski sekolah negeri gratis, biaya tak langsung seperti seragam, alat tulis, dan ongkos perjalanan tetap menjadi beban nyata. Banyak keluarga terpaksa memilih anak sekolah atau anak membantu mencari nafkah. Dampaknya tidak main-main. Anak yang tidak mendapat pendidikan berkualitas cenderung terjebak dalam lingkungan kemiskinan. Mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, sulit memahami hak-hak mereka, dan sulit berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih dari itu, potensi mereka terbuang. Di antara anak-anak yang hari ini tidak bisa bersekolah, layak, mungkin ada ilmuwan masa depan, pemimpin bangsa, seniman besar. Tapi mimpi itu padam sebelum sempat menyala. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi kesempatan tidak pernah datang. Tapi bukan berarti tidak ada harapan, ada langkah-langkah nyata yang bisa dan harus dilakukan. Program guru penggerak dan guru daerah terpencil perlu diperkuat, bukan hanya dari sisi insentif finansial, tapi juga dukungan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Teknologi bisa menjadi jembatan. Program sekolah berbasis radio, televisi edukasi, bahkan aplikasi pembelajaran offline sudah mulai dikembangkan. Kita perlu mendorong agar inovasi ini menjangkau lebih jauh. Dan yang paling penting, keberpihakan kebijakan. Anggaran pendidikan harus benar-benar diprioritaskan untuk daerah yang paling membutuhkan, bukan hanya daerah yang paling mudah dijangkau. Karena membangun pendidikan di daerah terpencil bukan pemborosan. Itu adalah investasi terbesar untuk masa depan bangsa. Hari ini duduk di bangku kuliah adalah bukti bahwa pendidikan mengubah hidup. Tapi hak itu bukan milik kita seorang. Setiap anak Indonesia di ujung Papua, di pedalaman Kalimantan, di pulau-pulau terluar,
berhak merasakan hal yang sama. Maka mulai hari ini kami mengajak kalian untuk mengambil bagian. 1. Program beasiswa dan relawan mengajar yang sudah ada. Sebarkan informasinya kepada orang-orang di sekitar kamu. Jika kamu calon pendidik, pertimbangkan untuk mengabdi di daerah terpencil meski hanya 1 atau 2 tahun, dampaknya akan seumur hidup bagi anak-anak di sana. 3. Jangan diam ketika melihat ketidakadilan dalam dunia pendidikan. Suaramu di media sosial, di diskusi kelas, dimanapun adalah bentuk perjuangan yang nyata. Karena pendidikan bukan privilege. Pendidikan adalah hak dan hak itu harus diperjuangkan untuk semua.